Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat sehat, iman, Islam, dan juga usia yang berkah. Sehingga pada saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu agar hidup kita selalu dalam keberkahan Allah serta bimbingannya. Sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anak yang Bu Lala sayangi, ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak sempurna keimanan dan tidak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Maka kebutuhan akan ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap yang lainnya seperti makanan dan minuman. Manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan manusia di setiap waktu. Oleh karenanya, Nabi Sulaiman alaihissalam lebih memilih ilmu ketika beliau ditawarkan antara ilmu, harta, dan tahta. Dengan ilmu, seseorang bisa menaklukkan kehidupan ini. Dengan ilmu, seseorang bisa meraih kekayaan, juga kekuasaan. Maka, ilmu yang bermanfaat akan membawa keberkahan dan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Anak-anak yang Bu Lala cintai, bagaimana agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita dan orang lain? Perhatikan baik-baik, seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, yaitu tata'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ya, ada adab-adab yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Anak-anak yang Bu Lala banggakan, ada 7 poin adab yang harus kita dahulukan sebelum menuntut ilmu. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Maka luruskanlah niat kita dalam menuntut ilmu, baik di rumah maupun di sekolah, yaitu kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berikanlah aku manfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmuku. Maka
hendaklah kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah keberkahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menjaddah wajadah. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita, atau selalu merasa haus akan ilmu. Maka, ketika kita belajar, menuntut ilmu, buka lebar-lebar pendengaran kita, mata kita, dan tajamkan pemikiran kita agar kita lebih memahami apa yang kita pelajari. Anak-anak yang bulala, sayangi. Yang keempat yaitu menjauhi maksiat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan di dalam Al-Quran sebagai awan. Sebagaimana dalam firman Allah, kallaba rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Anak-anak, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhkan diri kita dari kemaksiatan seperti berbohong, mencuri, buat jahat, nakal, iseng terhadap temannya, menyakiti fisik atau perasaan orang lain yang sering kita sebut dengan bully, dan lain sebagainya. Karena perbuatan maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Selanjutnya yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa tahu ilmu tersebut. Seperti kata Imam Mujahid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Selanjutnya, tidak ada orang yang paling pintar atau sangat pintar, karena hakikatnya Allah lah yang memiliki ilmu seluas samudra, sedangkan ilmu kita hanyalah setetes air dari ujung jari. Yang keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Ya, menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Dan disinilah ya, berarti kita menghargai seorang guru yang telah memberikan ilmu kepada kita. Jika kita menghargai guru, berarti kita telah menghargai ilmu
agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memuliakan ilmu. Tentu bukan dalam konteks formalitas belaka ya, tetapi harus tumbuh dalam sanubari. Kisah menarik tentang Imam Syafi'i yang suatu ketika berjumpa dengan seorang tua, lalu beliau memeluk hangat dan mencium tangannya. Sahabatnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa kau mencium dan memeluk lelaki tua itu? Padahal masih banyak ulama-ulama lain yang patut diberlakukan seperti itu." Dengan tegas, Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah salah satu guruku." Singkat cerita, Imam Syafi'i berkata, "Dia pernah mengajarkanku mengenai seekor anjing." Ya, seekor anjing. Begitulah luar biasanya Imam Syafi'i memperlakukan dan memuliakan gurunya, meski pembelajaran yang ia dapatkan terkesan remeh. Imam Syafi'i tidak melupakan, bahkan tidak meremehkan orang tersebut. Ya, yang memperlakukannya sama seperti memperlakukan guru-guru yang lainnya. Tak kalah dengannya, Ali bin Abi Thalib pun selalu menghormati dan memuliakan gurunya, sehingga beliau menjadi orang yang terkenal dengan kecerdasannya dan dijuluki sebagai Babul Ilmi, yaitu gerbang ilmu, karena keberkahan ilmunya. Ya anak-anak yang Bala banggakan, mulai sekarang yuk kita usahakan tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat menuntut ilmu di mana saja, baik di sekolah ataupun di rumah, baik belajar bersama ibu dan bapak guru ataupun belajar bersama orang tua kalian di rumah. Menuntut ilmu umum itu baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Namun, menuntut ilmu agama pun lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Demikian kultum nasihat yang Bala sampaikan hari ini. Ya, semoga bisa menjadi pengingat bagi diri sendiri dan juga sebagai wasilah tawassul haq wa tawassul sabr. Bala tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, doa kafaratul majelis, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.